Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniati. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengaruh dan Pengembangan Organisasi. Faktor penyebab terjadinya perubahan. 1. Faktor internal. Perubahan kebijakan pimpinan, tujuan organisasi, perluasan wilayah operasi, meningkatkan volume kegiatan, serta sikap dan perilaku anggota organisasi. 2. Faktor eksternal. Mencakup aspek politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demografi, dan sosiologi. Sikap organisasi dalam menghadapi terjadinya perubahan lingkungan internal dan eksternal. 1. Mengadakan perubahan struktur organisasi. 2. Mengubah sikap dan perilaku pegawai. 3. Mengubah tata aliran kerja. 4. Mengubah peralatan kerja. 5. Mengubah prosedur kerja. 6. Mengadakan perubahan dalam hubungan kerja atau personil. Strategi mengatasi keengganan terhadap perubahan. Yang pertama, lakukan proses pendidikan, sosialisasi, dan komunikasi. 2. Ciptakan suasana partisipatif. 3. Adanya dukungan fasilitas. 4. Lakukan perundingan atau negosiasi. 5. Lakukan manipulasi dan kooptasi. 6. Lakukan paksaan. Proses perubahan. 1. Mengadakan pengkajian. 2. Mengadakan identifikasi. 3. Menetapkan perubahan. 4. Menentukan strategi. 5. Melakukan evaluasi. Metode mengatasi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. 2. Keterlibatan dan partisipasi. 3. Dukungan. 4. Insentif dan negosiasi. 5. Manipulasi pemilihan atau manipulasi informasi. 6. Paksa. Pengembangan organisasi. Ciri pengembangan organisasi antara lain merupakan usaha yang dilakukan secara berencana, mencerminkan suatu proses yang berlangsung terus-menerus, berorientasi masalah organisasi yang harus dipecahkan, merupakan usaha ke arah penyempurnaan organisasi, merupakan tanggapan terhadap berbagai perubahan yang terjadi di luar organisasi. Metode pengembangan organisasi. Yang pertama, jaringan manajerial. Kedua, latihan kepekaan. 3. Pembentukan tim. 4. Umpan balik survei. 2. Metode pengembangan keterampilan dan sikap. Yang pertama, latihan di tempat kerja, latihan instruksi kerja, latihan di luar tempat kerja, latihan di tempat tiruan. Action research, penelitian tindakan. Action research merupakan tindakan pemecahan masalah organisasi yang dilakukan dengan berbasis data maupun model-model teori. A. Tahapan penilaian keadaan. B. Tahapan pemecahan masalah. C. Tahapan implementasi. D. Tahapan evaluasi. Persyaratan kemampuan dalam organizational development. Yang pertama, kemampuan mengelola sistem sosial dengan segi teknisnya. 2. Kemampuan mengembangkan organisasi secara lebih organik. 3. Kemampuan mengelola dan mengatasi konflik. 4. Kemampuan untuk mengendalikan organisasi secara demokratis. 5. Kemampuan mengelola perubahan secara seimbang dan fleksibel. 6. Toleransi terhadap ketidakjelasan dan ketidakpastian. 7. Kemampuan dan sikap untuk mau melakukan penilaian dan perbaikan terhadap perubahan. Kesimpulan, perubahan organisasi dipicu oleh kebijakan dan faktor sosial budaya. Organisasi merespon dengan menyesuaikan struktur, alur kerja, dan hubungan antar personel. Strategi menghadapi penolakan mencakup pendidikan, partisipasi, insentif, dan paksaan, serta melalui pengkajian, identifikasi, dan evaluasi. Pengembangan organisasi berfokus pada manajemen konflik, fleksibilitas, dan adaptasi terhadap ketidakpastian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian
kata-kata yang kurang tepat atau yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.